Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, welcome back to biology learning in second week or second time. And now I want to teach about the last lesson in Monera Kingdom chapter. This lesson is bacteria Ivec and Archaebacteria. In Indonesian language is peranan bakteri dan Archaebacteria. Nah, di sini yang akan Bapak sampaikan adalah bagaimana bakteri yang termasuk ke dalam Kingdom Monera memiliki peranan yang sangat penting, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Apa saja bakterinya, dan lalu bagaimana proses keuntungannya itu seperti apa, dan kerugiannya seperti apa, dan bagaimana cara kita untuk meminimalisir kerugian yang akan kita dapatkan. Nah, ini akan kita bahas secara kupas tuntas dalam materi biologi kali ini, dan juga kita akan membahas terkait masalah Archaebacteria yang merupakan salah satu subkingdom dari Monera. Apa itu Archaebacteria dan apa saja jenis dan contoh-contoh dari yang masuk dalam Archaebacteria? Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bakteria Ivec atau peranan bakteri yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kita pertama kali bahas adalah apa saja bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan biasanya digunakan untuk proses bioteknologi atau proses fermentasi makanan dalam bentuk produk-produk yang menyehatkan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari jenis bakteri yang menguntungkan. Yang pertama adalah Escherichia coli. Escherichia coli yang biasanya kita ketahui bersama yang berada di saluran pencernaan, khususnya di usus halus, usus besar, terutama di usus besar ya teman-teman. Ini hidup di usus besar untuk melakukan pembusukan dalam hal bagaimana mendapatkan vitamin K dan vitamin B12 dalam sari-sari makanan. Nah, ini adalah peranan dari Escherichia coli. Nah, yang kedua adalah sel Vibrio speciosa. Ini berguna untuk menguraikan selulosa. Jadi bakteri ini sangat menguntungkan untuk proses percepatan penguraian selulosa. Selulosa itu adalah salah satu dari itu seriosa. Nah, itu menguraikan selulosa selulosa itu salah satu dari kandungan zat yang ada pada zat karbohidrat. Merupakan satu dari sekelompok yang ada di karbohidrat, itu selulosa. Nah, selanjutnya ada Streptomyces griseus. Itu dapat menghasilkan antibiotik berupa streptomycin. Nah, selanjutnya ada Rhizobium leguminosarum yang biasa bersimbiosis dengan akar pada tumbuhan Leguminosarum atau Rhizobium. Nah, itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengikat nitrogen bebas dalam menyuburkan tanah. Karena tanah itu dengan adanya kandungan nitrogen itu dapat mendapatkan zat hara sehingga tanah tersebut menjadi subur. Nah, selanjutnya ada Nitrosomonas sp dan Nitrobacter sp. Ini masih berkaitan juga dengan Rhizobium leguminosarum. Akan tetapi pada Nitrosomonas ini dan Nitrobacter ini sangat detail sekali dalam proses penyediaan senyawa nitrat dalam tanah. Ini kandungannya adalah nitrat, bukan nitrogen. Nah, selanjutnya yang keberapa ini? Keenam itu adalah Flavobacterium dan juga Pseudomonas. Itu dilakukan oleh bakteri untuk melakukan proses pembusukan sampah organik. Jadi sampah-sampah organik yang non plastik, non kertas, atau sisa-sisa kayak kulit buah, makanan-makanan sisa, itu termasuk ke dalam sampah organik. Nah, jika dilakukan pembusukan, maka bakteri yang berperan adalah Flavobacterium dan Pseudomonas.
Nah, selanjutnya ada Begiota sp, Methylococcus capsulatus. Nah, kedua bakteri ini dilakukan atau digunakan untuk melakukan percepatan penguraian limbah. Nah, limbah cair biasanya nanti para perusahaan-perusahaan besar biasanya juga melakukan suatu treatment untuk menguraikan limbah supaya lebih bersih ya. Nah, prosesnya itu akan dikasih zat atau bakteri, yaitu tadi dua bakteri ini yang kandungannya ada Begiota sp dan Methylococcus capsulatus. Nah, selanjutnya ada Lactobacillus bulgaricus. Ini biasanya kalau misalnya antum tahu iklannya Denko ya. Kalau iklannya Denko kan biasanya suka ada kandungan Lactobacillus. Nah, biasanya itu digunakan untuk pembuatan itu tadi, pembuatan dan pengolahan bahan makanan. Nah, salah satu dan yang terakhir adalah Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis itu merupakan salah satu bakteri yang digunakan untuk bioteknologi dan rekayasa genetika. Kalau Bacillus thuringiensis itu biasanya digunakan untuk bidang pertanian untuk mempercepat proses apa ya istilahnya penyuburan tanaman pada pertanian tersebut seperti itu. Ini adalah berapa 9 contoh dari peranan bakteri yang menguntungkan. Nah, selanjutnya kita akan next ke slide selanjutnya, yakni bagaimana peranan bakteri yang sangat merugikan. Ini banyak sekali jenis-jenis bakteri yang menjadi patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah Salmonella typhosa, itu yang akan menyebabkan tifus. Vibrio coma, itu yang akan menyebabkan kolera. Shigella dysenteriae, itu yang menyebabkan disentri. Mycobacterium tuberculosis, itu yang menyebabkan TBC. Yang tadi apa TBC tadi? Bukan ya? Astagfirullahaladzim. Bukan ini ya. Nggak tahu, nggak kedengeran. Oh, bukan. Tuberkulosis itu bukan tekanan batin cinta ya teman-teman. Maaf. Oke, Clostridium tetani. Itu yang akan menyebabkan tetanus, tetanus. Neisseria gonorrhoeae digunakan dapat menyebabkan penyakit gonorrhoeae H. Treponema pallidum itu bukan digunakan menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa. Nah, biasanya untuk ini ya di kelamin ya. Nah, lanjut ada Diplococcus pneumoniae itu digunakan untuk bukan digunakan menyebabkan penyakit pneumonia itu pada penyakit paru-paru. Pasteurella pestis itu penyakit pes biasanya kan di tikus ya, pes itu ya. Nah, terus habis itu bagaimana peranan bakteri yang merugikan ini biasanya untuk dihilangkan atau dikurangi supaya makanan atau produk-produk makanan lainnya tidak terhinggap dari bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Itu dilakukan dengan melakukan pemanasan, pengeringan, penggaraman, pemanisan, dan pengasaman. Hal ini bertujuan untuk apa? Ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Dan yang kedua adalah membasmi mikroorganisme yang pada inang yang terinfeksi. Dan yang ketiga adalah mencegah pembusukan dan kerusakan bahan oleh mikroorganisme. Nah, jadi ini adalah contoh dari atau 3 tujuan yang dapat menyebabkan dapat menghasilkan proses produk makanan itu lebih baik dan terhindar dari bakteri yang merugikan. Nah, bagaimana proses preventif kita atau kuratif kita dalam menghilangkan atau mengurangi dan menghindar dari bakteri merugikan? Hal yang pertama dalam tindakan preventif atau pencegahan itu adalah yang pertama adalah vaksinasi dan serum. Nah, ini kan akan diberikan vaksin dan juga serum. Nah, selanjutnya itu biasanya tindakan preventif ini dilakukan pada penyakit yang dari bakteri Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera, Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes, dan paratifus. Itu adalah tindakan preventif berupa vaksinasi dan serum. Nah, selanjutnya ada tindakan kuratif. Tindakan kuratif ini itu membunuh dan mencegah perkembangbiakan bakteri yang
kita itu sudah terkena bakteri dan dapat menyebabkan penyakit di dalam diri kita. Dan bagaimana caranya? Dengan menggunakan antibiotik, biasanya dengan obat atau dengan suntikan antibiotik supaya dapat membunuh dan mencegah perkembangbiakan dari bakteri di dalam tubuh kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah peranan bakteri yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas atau kita akan bedah apa itu Archaebacteria. Archaebacteria ini sendiri dalam bahasa Yunani atau Archaeo itu merupakan kuno. Jadi Archaebacteria ini adalah bakteri yang kuno. Akan tetapi dalam perkembangan zaman, Archaebacteria ini tidak masuk ke dalam kingdom Monera yang benar-benar spesifik itu adalah bakteri. Kenapa? Karena Archaebacteria ini merupakan makhluk yang memiliki sel tunggal dan tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki peptidoglikan. Peptidoglikan sudah kita bahas di minggu lalu. Itu biasanya berupa lemak, biasanya peptidoglikan atau karbohidrat juga di situ. Nah, ini biasanya berada di membran sel. Nah, kalau misalkan membran sel tidak memiliki peptidoglikan, berarti itu termasuk ke dalam Archaebacteria. Nah, Archaebacteria ini hidupnya di lingkungan ekstrim, habitat purba, dan contohnya itu bisa hidup di sumber air panas, kawah gambut, rawa-rawa, sedimen laut, dan danau garam. Archaebacteria ini terdiri dari 3 jenis. Ada metanogen, ada halofil ekstrim, dan juga termofil ekstrim. Metanogen itu merupakan bakteri yang dapat mereduksi karbon dioksida menjadi metana. Metanogen, metana. Berarti bakteri ini dapat mereduksi karbon dioksida menjadi metana dengan menggunakan hidrogen. Nah, selanjutnya metanogen ini hidup di anaerob obligat, artinya tidak membutuhkan oksigen. Nah, habitatnya berada di lumpur, rawa-rawa, dan juga berfungsi sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, metanogen ini ternyata dapat bersimbiosis pada usus rayap, sapi, dan herbivor lainnya. Contohnya apa? Metanosarcina dan Metanococcus janasi dan juga Methanopyrus sanleri. Nah, ini adalah contoh dari metanogen. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dia ada yang berkoloni, ada yang memisah, tetapi kebanyakan metanogen ini berkoloni. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan bakteri halofil ekstrim. Nah, halofil ekstrim itu merupakan bakteri yang berkoloni dengan membentuk buih. Buihnya ini ungu yang mengapung di permukaan air laut dengan kadar yang sangat tinggi. Makanya kenapa bakteri ini termasuk ke dalam bakteri halofil ekstrim. Halo itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah air laut. Jadi halofil ekstrim berarti memiliki air yang memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, itu contohnya adalah rhodopsin. Nah, ini contoh bakteri yang ada di gambar ini bentuknya spiral. Ini masuk ke dalam bakteri halofil ekstrim. Nah, selanjutnya bakteri yang terakhir itu adalah termofil ekstrim. Termofil ekstrim, bakteri ini hidup di perairan yang bersuhu tinggi. Makanya kenapa disebut termofil? Termo berarti suhu, ekstrim tinggi berarti hidup di perairan yang bersuhu tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah bakteri Sulfolobus. Sulfolobus ini ternyata berada atau hidup di mata air bersulfur di Yellowstone National Park di Amerika Serikat yang bersuhu berapa? Sangat tinggi, 105 derajat Celcius. Ini adalah subkingdom yang terakhir dari Monera, yakni Archaebacteria atau bakteri kuno. Yang sebenarnya memang ini sudah memisah dari kingdom Monera seperti itu. Tapi kita akan pelajari bersama supaya kita mendapat menambah wawasan. Nah,
Jadi, antum semuanya untuk mengetahui lebih lanjut atau memahami materi yang Bapak sampaikan, coba antum cari literasi bagaimana proses vaksin dapat membentuk imun agar dapat melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu antum coba cari literasinya bagaimana proses vaksin tersebut sehingga dapat membentuk imun yang dapat melawan bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu teman-teman, dan materi biologi pada pekan ini atau pekan kedua kita cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.